Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Tahara dengan NIM 21080152344 dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Need for Conformity, Consumer Confusion, dan Decision Making Fatigue pada generasi Z pengguna media online. Latar belakang pada penelitian ini yakni pada era digital yang semakin berkembang saat ini, media online telah menjadi salah satu platform utama yang digunakan oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Individu cenderung untuk menyesuaikan dirinya dengan norma sosial yang ada. Hal ini mencerminkan adanya suatu bentuk konformitas. Banyaknya produk yang memiliki spesifikasi serupa dapat membuat kebingungan pada konsumen, yakni kondisi bingung akibat informasi yang terlalu mirip dan berlebihan. Hal ini juga dapat berhubungan dengan kelelahan dalam pengambilan keputusan akibat terlalu banyaknya informasi atau pilihan yang ada. Kelelahan ini dapat juga mempengaruhi keputusan yang diambil oleh individu dalam melakukan belanja secara online. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, apakah terdapat hubungan antara need for conformity dengan consumer confusion pada generasi Z yang menggunakan media online sebagai salah satu cara untuk berbelanja? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara need for conformity dengan decision making fatigue pada generasi Z yang menggunakan media online sebagai salah satu cara untuk berbelanja? Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara consumer confusion dengan decision making fatigue pada generasi Z yang menggunakan media online sebagai salah satu cara untuk berbelanja? Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui hubungan antara need for conformity, consumer confusion, dan decision making fatigue pada generasi Z yang menggunakan media online sebagai cara untuk berbelanja. Landasan teori yang digunakan yang pertama yakni need for conformity diambil dari definisi yang dipaparkan oleh Mehrabian dan Steffel pada tahun 1995, yang merupakan kecenderungan seseorang untuk meniru perilaku orang lain, mengalah untuk menghindari konflik, dan bersikap sebagai pengikut. Lalu yang kedua, consumer confusion yang dipaparkan oleh Walsh, Henrik Thurau, dan Michel tahun 2007, yang didefinisikan sebagai kondisi kebingungan yang dialami oleh konsumen ketika mengalami kesulitan dalam memproses informasi. Lalu, decision making fatigue yang dipaparkan oleh Hur dan Hickman tahun 2024 merupakan kondisi di mana individu kesulitan dalam memproses informasi dan membuat keputusan yang disebabkan oleh faktor psikologis dan kognitif yang berat. Selanjutnya, masuk ke bagian metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan yakni pendekatan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana hubungan dari need for conformity, consumer confusion, dan decision making fatigue pada generasi Z. Lalu, partisipan dan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan yakni purposive sampling dengan partisipan 132 individu generasi Z. Instrumen penelitian yang digunakan yakni Conformity Scale oleh Mehrabian dan Steffel tahun 1997, Consumer Confusion Scale oleh Walsh, Henrik Thurau, dan Michel tahun 2007, dan Decision Making Fatigue Scale oleh Hur dan Hickman tahun 2024. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis uji korelasi Pearson yang menggunakan IBM SPSS 20. Berikut merupakan hasil uji validitas dan reliabilitas dari masing-masing alat ukur. Yang pertama, hasil uji reliabilitas dari conformity scale. Didapatkan Cronbach alpha sebesar 0,712, yang mana terdapat 11 item pada alat ukur conformity scale. Dari 11 item tersebut, valid semua hasilnya karena di atas 0,3.
Lalu yang kedua, hasil uji reliabilitas dari Consumer Confusion Scale. Didapatkan hasil Cronbach Alpha 0,825 dengan 9 item, yang mana dari 9 item tersebut valid semua dan uh, alat ukur ini dikatakan reliable. Lalu selanjutnya hasil uji reliabilitas Decision Making Fatigue Scale. Didapatkan Cronbach Alpha sebesar 0,855 dengan 9 item, yang mana 9 item tersebut semuanya valid karena di atas 0,3 dan alat ukur ini dikatakan sudah reliable. Lalu masuk ke hasil penelitian, hasil uji korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi conformity terhadap consumer confusion sebesar 0,568. Lalu selanjutnya, conformity dengan decision making fatigue sebesar 0,640 dan consumer confusion dengan decision making fatigue sebesar 0,653 dengan taraf signifikansi 0,000 di bawah 0,05 yang mana berarti uh, antar variabelnya ini terdapat hubungan yang signifikan. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif pada tiap variabel, yang artinya peningkatan pada satu variabel berpotensi diikuti oleh variabel yang lainnya. Maksudnya, jika conformity-nya tinggi, maka consumer confusion-nya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, jika conformity-nya itu rendah, maka consumer confusion-nya rendah. Dan hal tersebut itu uh, hal tersebut juga berlaku untuk 3 variabel yang ada pada penelitian ini. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.